Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Nofri Afandi, inilah Kabar Sumatera. Pemirsa, Dewan Perwakilan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Sumatera Utara menggelar Rapat Kerja Wilayah 2022. Rakerwil ini digelar selama 2 hari, yaitu 4 hingga 5 Maret. Seperti apa pelaksanaannya? Berikut liputannya. Ya pemirsa, pada hari ini Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Sumatera Utara melaksanakan rapat kerja wilayah untuk tahun 2022. Nah, untuk mengetahui seperti apa nantinya jalan Rakerwil ini, kita akan berbincang langsung dengan Ketua DPW PKS Sumatera Utara. Sudah ada Bapak Ustadz Usman Jakfar. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, mungkin bisa dijelaskan seperti apa nantinya jalannya Rakerwil ini dan apa saja yang akan diharapkan ke depannya pada Partai PKS Sumatera Utara ini? Ya, malam ini pembukaan, besok ada pertemuan kita dengan seluruh bidang-bidang yang ada di DPW, juga DPD juga datang. Jadi kita membincangkan apa program kita setahun akan datang. Program ini akan mengarah kepada penambahan jumlah kader dan juga penambahan jumlah kursi. Terima kasih Bapak. Kita akan berbincang selanjutnya dengan Ketua Panitia pada Rakerwil ini. Sudah ada Bapak Ustadz Mustafa Ismail. Bapak, mungkin bisa dijelaskan mengenai tema Rakerwil yang pada tahun ini? Pada malam ini kita membuka Rakerwil dengan tema semangat transformasi dan kolaborasi. Jadi transformasi itu kita menginginkan supaya PKS ini menjadi lebih baik lagi, terutama di Sumatera Utara ini, menjadi lebih dekat dengan masyarakat, lebih dicintai, dan tentunya nanti kita berharap kepada elektabilitas yang semakin tinggi. Terima kasih Bapak. Dan tadi juga pada acara pembukaan Rakerwil ini dihadiri oleh Gubernur Sumatera Utara dan juga Wakil Gubernur Sumatera Utara. Dan kita simak seperti apa harapan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengenai penjalannya Rakerwil PKS Sumatera Utara 2022 ini. Saya berharap ada 3.700.000 suara yang saat ini tidak ada yang punya. Padahal PKS hanya baru mendapat 660 sekian. Kalau itu terambil 3 juta sekian, berarti sudah partai dominan di Sumatera Utara. Dan itu ya saya harap semua partai dan saya selaku pemerintah menginginkan itu, partisipasi rakyat di dalam berdemokrasi. Baik, dari Medan, Sumatera Utara, Nofri Afandi, Kaila Larsandi, TV One mengabarkan. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi meresmikan rumah sakit pertama yang mengusung konsep syariah dengan pelayanan jantung terpadu berstandar internasional, sehingga pasien berpenyakit jantung tidak perlu lagi berobat ke luar negeri. Rumah Sakit Umum Mitra Medika Premier di Jalan Es Parman, Kota Medan, resmi dibuka pada Jumat 4 Maret 2022 dengan diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Rumah sakit ini merupakan rumah sakit umum pertama dengan konsep syariah yang ada di Kota Medan ataupun Provinsi Sumatera Utara. Selain mengusung konsep syariah, rumah sakit ini juga memiliki pelayanan unggulan bagi pasien sakit jantung yang berstandar internasional, yakni memiliki alat kateterisasi jantung semi-hybrid ditambah dengan ruang operasi jantung terbuka yang tepat berada di sebelahnya, sehingga dapat mengoptimalkan pelayanan bagi pasien penderita penyakit jantung dalam mendapatkan perawatan medis. Selain itu, rumah sakit ini juga menjaga privasi pasien dengan konsep one bed, one room, one pasien yang terbagi menjadi 3 kelas dan VVIP. Penerapan 1 pasien dan 1 ruangan ini juga untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Selain dari fasilitas unggulan tadi, Rumah Sakit Umum Mitra Medika Premier juga mengoptimalkan pelayanan bagi pasiennya dengan menyiagakan 24 jam dokter spesial seperti dokter penyakit dalam, anestesi, jantung, kebidanan, dan dokter anak. Pasien pun bisa langsung bertemu dengan para dokter. Diharapkan dengan sejumlah fasilitas pendukung untuk melayani pasien, rumah sakit ini dapat menjadi rumah sakit umum swasta unggulan di Sumatera Utara pada 2026 mendatang. Benar dapat menjadikan solusi bagi orang yang membutuhkannya. Memang tadi yang saya sampaikan bahwa ada 2 hal di sini yang harus dia kerjakan. Satu berupa bisnis, dia juga harus hidup dengan bisnis itu. Tetapi yang paling penting adalah menjadikan solusi orang yang sakit. Utama kita adalah keunggulan jantung, pelayanan jantung terpadu ya. Kita punya pelayanan jantung terpadu itu kateterisasi jantung ditambah dengan operasi jantung terbuka. Nah, untuk pelayanan jantung sendiri kami memang menyediakan pelayanan kateterisasi jantung. Dan kateterisasi jantung ini kita punya ruangan yang semi hybrid dengan OT jantung. Ya, jadi OT jantungnya
bersebelahan langsung dengan unit kateterisasi jantungnya. Bapak Ma'ruf Amin juga sangat mendukung konsep syariah ini. Tapi khusus pasien yang muslim akan kita berikan kelebihannya ada pelayanan syariah tadi. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan menggelar rapat paripurna penyampaian laporan hasil reses ke-1 tahun 2022 dari daerah pemilihan 1 hingga 5. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, rapat paripurna yang beragendakan penyampaian laporan reses ke-1 anggota DPRD tahun 2022 dari daerah pemilihan 1 hingga 5 berlangsung di ruang paripurna gedung DPRD Kota Medan pada Senin kemarin. Penyampaian hasil reses ke-1 yang disampaikan masing-masing perwakilan rakyat pada umumnya keinginan masyarakat Kota Medan, diantaranya mengenai infrastruktur jalan, pelayanan kesehatan atau BPJS, fasilitas publik dan keamanan di Kota Medan. Dari hasil laporan reses ke-1, DPRD Medan berharap Pemko Medan dapat menindaklanjuti keluhan masyarakat Kota Medan ke depannya. Rapat paripurna yang dihadiri seluruh anggota DPRD Kota Medan, baik secara langsung maupun virtual, dan Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman, serta Sekretaris Daerah Kota Medan Wirya Al-Rahman. Dalam pidatonya, Aulia menyampaikan pemerintah Kota Medan kedepannya akan menindaklanjuti hasil laporan reses anggota DPRD dalam menyelesaikan masalah secara bersama-sama menuju visi bersama Medan Berkah. Wakil Ketua DPRD Medan Bahrum Syah mengatakan aspirasi yang telah disampaikan oleh seluruh anggota DPRD dapat terakomodir demi berbagai kepentingan pembangunan di Kota Medan, baik itu infrastruktur maupun terkait dengan sosial masyarakat. Jadi harapan kita seluruh aspirasi yang disampaikan tadi itu dapat terakomodir untuk berbagai kepentingan pembangunan di Kota Medan, baik di infrastruktur maupun terkait dengan sosial masyarakat. DPRD Kota Medan berharap hasil laporan reses ke-1 anggota DPRD daerah pemilihan 1 hingga 5 segera dapat direalisasikan pemerintah Kota Medan ke depannya. Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi, TV One mengabarkan. Sebanyak 3.335 wisudawan Universitas Sumatera Utara tahun ajaran 2021-2022 dilantik. Di momen wisuda kali ini, Rektor Universitas Sumatera Utara, Murianto Amin, tampil spektakuler dengan bernyanyi lewat lagu khusus sebagai bentuk motivasi bagi wisudawan. Pada hari kedua pelantikan wisudawan Universitas Sumatera Utara atau USU, momen wisuda terlihat sangat spesial saat Rektor Universitas Sumatera Utara, Murianto Amin, menaiki panggung hiburan untuk menyanyikan lagu kepada para wisudawan di gedung auditorium USU Selasa lalu. Sambil bermain gitar, Rektor ditemani Wakil Rektor menyanyikan lagu karya musisi Indonesia seperti Melukis Senja karya Budi Doremi, Umar Bakri karya Iwan Fals, dan lagu Kemesraan karya Funky Sahila Tua. Suasana pun pecah saat wisudawan ikut bernyanyi bersama mengiringi lagu yang dibawakan oleh Rektor USU. Murianto Amin, Rektor Universitas Sumatera Utara mengungkapkan, penampilannya bernyanyi dan bermain gitar bukan hanya untuk menghibur, namun terselip pesan di setiap liriknya yang memberikan semangat dan merefleksikan diri di kehidupan maupun dunia pendidikan. Sudah kali ini kita pertama dari sisi jumlah wisudawan bertambah ya. Yang kedua, kita memberikan motivasi yang kuat sama para wisudawan kita sehingga begitu selesai ini mereka cepat langsung diserap oleh industri. Meskipun beberapa dari mereka sebenarnya sudah bekerja. Jadi kita memberikan motivasi seperti apa sebetulnya suasana bekerja itu yang berbeda pada saat mereka ada di kampus. Itu yang kita tadi berikan semangat kepada mereka. Ya maknanya kan nyanyian ini juga bagian dari yang pertama ya menghibur diri. Yang kedua lirik-liriknya yang kita pilih itu kan memang lirik yang memberikan semangat ke mahasiswa, merefleksikan kehidupan dunia pendidikan. Itu yang kita nyanyikan di lagu itu. Pada periode tahun ajaran 2021-2022, sebanyak 3.335 wisudawan Universitas Sumatera Utara dilantik, mulai dari program doktor, magister, spesialis dokter, program pendidikan profesi, sarjana dan diploma. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmidal Yauzar, TV One mengabarkan. Dan Rem 022 Pantai Timur, Kolonel Infantri Lukman Arif SIP, resmikan Kampung Pancasila di Jalan Sipirok, Kelurahan Timbang Galung, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Prosesi peresmian Kampung Pancasila ini diawali dengan penyambutan tamu dan undangan yang hadir di pintu masuk lokasi acara
oleh sejumlah penari cantik dengan berpakaian adat Simalungun, diiringi musik daerah khas Simalungun. Usai memasuki lokasi kegiatan, sejumlah tamu dan undangan kemudian disuguhkan pertunjukan lagu oleh kelompok paduan suara dari Sri Kandi Pemuda Pancasila Kecamatan Siantar Barat dan tari dari perwakilan pelajar. Puncak acara dilanjutkan dengan pelepasan balon merah putih ke udara dan penandatanganan prasasti peresmian Kampung Pancasila oleh Danrem 022 Pantai Timur dan Wali Kota Pematang Siantar yang diwakili staf ahli bidang pemerintahan. Wali Kota Pematang Siantar diwakili staf ahli bidang pemerintahan Happy Oikumenis Daily dalam sambutannya mengapresiasi Kodim 0207 Simalungun yang telah menyelenggarakan kegiatan peresmian Kampung Pancasila di Kota Pematang Siantar. Sementara itu Danrem 022 Pantai Timur, Kolonel Infantri Lukman Arif SIP mengatakan, peresmian Kampung Pancasila di Kelurahan Timbang Galung, Kota Pematang Siantar merupakan langkah bersama untuk menjaga kerukunan masyarakat ke depannya. Ini merupakan langkah kita bersama. Harapannya dengan diluncurkan launching Kampung Pancasila ini, ke depannya kita bisa menjaga kebinekaan, kita menjaga kerukunan masyarakat ya, dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang positif. Ya. Dan kegiatan ini merupakan tanggung jawab kita bersama, ya. Baik kita di sini, pemerintah daerah, dan seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kota Siantar ini. Mudah-mudahan harapan kita ke depan, khususnya kepada generasi penerus, ya, yaitu anak-anak sekolah, dia bisa betul-betul menjiwai, betul-betul memahami tentang nilai-nilai Pancasila. Terima kasih kegiatan ini yang telah kita laksanakan secara bersama-sama dengan pemerintah daerah. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari pemerintah daerah, teman-teman dari Forkopimda juga hadir di sini, kemudian orang tua kami semua di sini, FKUJ Yasin hadir, dan anak-anak sekolah pun juga hadir, baik dari mahasiswa maupun SMP dan SMA juga hadir. Kegiatan ini betul-betul sungguh luar biasa dari apa yang saya bayangkan, ternyata betul-betul antusias dari masyarakat. Sekaligus kegiatan ini untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda. Harapannya mudah-mudahan lewat sarana Kampung Pancasila ini bisa mengekspresikan teman-teman ataupun anak-anak kita bisa melahirkan ide-ide yang lebih positif buat ke depan. Dari harapan kita dari pembentukan Pancasila mulailah berkembang bagaimana toleransi yang ada di Timbang Galung ini berkembang di kampung-kampung sampai dalam cakupan Kodim daerah Kodim 2 termasuk Simalungun. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ruli Andriani Sajara Tendi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Maluku Natal, mengucapkan selamat hari ulang tahun Kabupaten Maluku Natal yang ke-23. Mari kita bangun sinergitas antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang sehingga terwujud kemajuan dan kemakmuran serta dapat bersaing antar daerah maupun nasional. Mengabdi bersama mewujudkan Mandailing Natal mandiri dan kompetitif. Madinah bersyukur, Madinah berkenah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Bahril Lubis sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal mengucapkan selamat hari ulang tahun Kabupaten Mandailing Natal yang ke-23. Mari kita bangun sinergitas antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang sehingga terwujud kemajuan dan kemakmuran serta dapat bersaing antar daerah maupun nasional bahkan internasional. Dirgahayu Kabupaten Mandailing Natal yang ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sanan Basaribu selaku Kadis Kominfo Mandailing Natal mengucapkan selamat hari ulang tahun Kabupaten Mandailing Natal yang ke-23. Mari kita bangun sinergitas antar pemerintah daerah dan masyarakat
dalam melaksanakan pembangunan segala bidang, sehingga dapat terwujud kemajuan dan kemakmuran, serta Mandailing Natal dapat bersaing dengan kabupaten kota lainnya. Mengabdi bersama mewujudkan Mandailing Natal yang mandiri dan kompetitif. Dirgahayu Mandailing Natal yang ke-23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Anus Lismulyadi Nasution, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal, mengucapkan selamat hari ulang tahun Kabupaten Mandailing Natal yang ke-23. Mari kita bangun sinergitas antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang, sehingga terwujud kemajuan dan kemakmuran serta dapat bersaing antara daerah maupun nasional, bahkan internasional. Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI Sumatera Utara, David Luther Lubis, membuka musyawarah daerah ke-9 AMPI Kota Medan periode 2022-2026. Dalam acara Musda ke-9 AMPI Kota Medan yang berlangsung di Medan Club Kota Medan, turut hadir penasihat AMPI Manahan Lubis, Ketua Golkar Kota Medan Syaf Lubis, Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution, Sultan Deri Mahmud Arya Lamanjiji, dan ratusan kader AMPI. Dalam kata sambutannya, Ketua DPD AMPI Sumatera Utara David Luther Lubis mengatakan, musyawarah daerah ini merupakan agenda tertinggi dalam sebuah organisasi serta membawa organisasi ke arah perubahan yang lebih baik, dan berharap siapa pimpinan terpilih dapat mengusung program kerja yang baik dan dapat mendukung mempercepat pencapaian pembangunan pemerintah Kota Medan ke depannya. Musda ke-9 DPD AMPI Kota Medan, harapan saya siapapun pemimpin yang terpilih nantinya dapat bersinergi dengan program-program daripada DPD AMPI Sumatera Utara. Ada 3 program unggulan pada saat pelantikan kemarin. Saya sampaikan yang pertama adalah KTA berbasis e-money, kemudian yang kedua AMPI Sumut Academy yang merupakan sekolah ilmu politik yang akan diemban nantinya, dan yang ketiga program terakhir yaitu UMKM Koperasi Emas Energi Muda AMPI Sumatera Utara. Sementara itu, Ketua DPD AMPI Kota Medan terpilih, M. Rizky Nugraha, mengatakan kehadiran AMPI menjadi salah satu organisasi mendukung Partai Golkar tahun 2024 mendatang. Kehadiran AMPI menjadi salah satu organisasi yang mendukung Partai Golkar. Itu akan bermuara bagaimana di 2024 nanti pemenangan Partai Golkar ke depan. Dan tak lepas daripada perkataan daripada Pak Wali yang era berkolaborasi. Artinya AMPI siap sebagai monitoring kinerja daripada OPD yang ada di Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Zulfahmi, TV One mengabarkan. Bupati Asahan meresmikan Kampung Pancasila di Desa Simpang 4, Asahan, Sumatera Utara. Pemilihan Kampung Pancasila atas inisiasi Dandim 0208 Asahan karena 3 rumah ibadah yang berdekatan serta memiliki keberagaman etnis dan agama yang harmonis. Bupati Asahan Surya bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Asahan meresmikan Dusun 14 Desa Simpang 4 sebagai Kampung Pancasila. Peresmian ini ditandai dengan pemotongan pita dan penandatanganan prasasti di Tugu Pancasila. Dandim 0208 Asahan Letkol Infantri Franky Susanto mengatakan pemilihan Kampung Pancasila di Desa Simpang 4 karena terdapat 3 rumah ibadah berbeda agama, yakni masjid, gereja, dan vihara yang saling berdekatan satu sama lainnya. Selain itu, Kampung Pancasila ini memiliki kebinekaan, yakni keanekaragaman suku atau etnis dan agama. Meski demikian, masyarakatnya tetap harmonis dan hidup rukun serta damai. Bupati Asahan Surya berharap Kampung Pancasila di Desa Simpang 4 ini dapat menjadi percontohan bagi 204 desa kelurahan yang ada di Kabupaten Asahan agar terus menumbuhkan semangat gotong royong dan mengaplikasikan nilai Pancasila. Yang pertama, di sini tinggal bermacam suku, bermacam adat, agama, hidup jadi satu, rukun. Ya. Mereka bergotong royong. Selama ini tidak ada konflik. Padahal rumah ibadahnya dekat-dekatan. Ya. Tidak paling jauh hanya 150 meter, sangat dekat. Tetapi hidupnya rukun, harmonis. Yang kedua, pemuda-pemudanya mengimplementasikan kegiatan-kegiatan
sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lalu toleransi antar umat beragama, gotong royong, dan tidak adanya konflik. Harapan ke depan tentu desa Simpang 4 ini menjadi contoh bagi desa-desa yang lain untuk bisa mencontoh bahwa desa Simpang 4 ini adalah merupakan kelengkapan dari Kampung Pancasila, di mana kerukunan umat beragama cukup baik dan antar ini pun cukup baik. Sehingga bukan saja desa Simpang 4, tapi kita harapkan nanti desa-desa yang ada di Kabupaten Asahan ini bisa menjadi kampung Pancasila. Tak hanya itu, Dandim 0208 Asahan juga meresmikan Simpang 4 Pintar dengan membangun taman baca bagi anak-anak dan memberikan edukasi Pancasila kepada para pelajar agar bisa menjaga persatuan bangsa dan negara menjadi Indonesia semakin maju. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Menurung TV One mengabarkan. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI melakukan koordinasi serta sosialisasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia dan penandatanganan nota kesepahaman bersama pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Penandatanganan nota kesepahaman BP2MI bersama pemerintah Provinsi Sumatera Utara bertempat di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, dihadiri Kepala BP2MI RI serta Forkopimda Sumatera Utara pada Rabu 9 Maret 2022 kemarin. Dalam rapat tersebut, BP2MI membahas koordinasi terbatas sosialisasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia, di mana tercatat ada 4,4 juta TKI legal sedang bekerja dengan penempatan di sejumlah negara, dan 4,6 juta TKI yang juga bekerja di luar negeri tidak memiliki dokumen atau ilegal. BP2MI saat ini secara tegas dengan serius untuk memberantas pemberangkatan PMI atau TKI secara ilegal, bertemakan kini saatnya negara hadir memberikan perlindungan bagi PMI. Tak hanya di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, BP2MI juga menyosialisasikan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. Dihadiri ratusan mahasiswa dari Akademi Kesehatan, BP2MI akan memfasilitasi dan menjamin para pekerja migran Indonesia selamat sampai ke negara tujuan bagi mahasiswa yang berniat untuk bekerja ke luar negeri. Kepala BP2MI berkomitmen agar masyarakat Indonesia yang punya mimpi untuk bekerja di luar negeri saat ini tidak usah memikirkan masalah biaya. Negara hadir memberikan kemudahan dengan adanya pinjaman dan bunga rendah, serta dapat dicicil saat sudah ditempatkan untuk bekerja di negara tujuan. Kita juga sedang berjuang mengalihkan orientasi tradisional orang bekerja. Nah, kita punya negara-negara tujuan penempatan yang lebih menjanjikan dari sisi perlindungan kepada para pekerja, juga gaji yang sangat tinggi. Nah, inilah yang harusnya menjadi orientasi semua pihak jika ingin bekerja ke luar negeri. Nah, peran pemerintah, stakeholder, perguruan tinggi, tentu ini menjadi mitra strategis bagi pemerintah. Negara-negara apa saja yang menjanjikan? Tadi saya katakan Jerman ya, MOU sudah kita lakukan. Standar gajinya kalau kita menyebutnya UMP ya, negara kita itu 34 juta, bisa lebih dengan bonus. Kemudian juga Jepang 22 juta, itu bisa menjadi 30 juta jika ya diberikan ya insentifnya dengan bonus. Korea, Taiwan ya. Kemudian kalau Timur Tengahnya ya Uni Emirat Arab ya. Nah, Australia, Eropa sedang kita jajaki. Nah, lebih baik ke negara-negara itulah dibandingkan negara-negara yang dulu seolah-olah menjadi idolnya. Permasalahan penyaluran PMI ilegal ini sangat kompleks di lapangan. Untuk itu, BP2MI menggandeng TNI Polri, Kejagung, Kemenko Polhukam, serta Kementerian Luar Negeri untuk melakukan tindakan hukum terhadap mafia penyaluran PMI ilegal. Dari Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, Asmar Beni, TV One mengabarkan. Dalam mengantisipasi maraknya penggalian lahan pemerintah tanpa izin, Kementerian ESDM Direktorat Mineral dan Batubara meminta agar pelaku usaha galian tambang mengurus izin secara resmi agar pendapatan kas daerah sesuai dengan administrasi yang berlaku. Berikut keterangannya. Maraknya praktik tambang galian ilegal lahan pemerintah daerah di Simalungun, Sumatera Utara membuat Direktorat Mineral dan Batubara Kementerian ESDM menghimbau agar pelaku usaha tersebut mengurus izin lokasi sampai tuntas. Hal itu dilakukan agar aturan retribusi pendapatan kas daerah masuk tanpa adanya indikasi permainan sebelah mata, serta bagi oknum nakal tidak lagi melegalisasi praktik galian C sebagai tameng pajak daerah. Praktik penambangan galian C di Kabupaten Simalungun sudah berlangsung sejak 2 tahun terakhir. Diharapkan pelaku usaha tambang untuk mengurus lengkap izin tersebut agar operasi perusahaan tambang tidak menimbulkan polemik berkepanjangan. Seperti saya katakan tadi itu, bahwasanya kita mengenakan pajak atas aktivitas pengambilan, akan begitu. Jadi kalau tidak ada aktivitas, ya tidak ada pajak mineral. Ada aktivitas, kita lagi, karena itu adalah dalam arti
sudah dijelaskan, dicantumkan di Undang-Undang 28, kemudian kita adopsi ke Perda kita 23 tahun 2012, dan tata laksananya itu ada di Peraturan Bupati nomor 11 tahun 2019. Beberapa hal turut diminta pihak instruktur teknik minerba Kementerian SDM. Di antaranya pihak yang masih belum memiliki izin lengkap untuk tidak beroperasi agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan. Namun apabila sudah mengantongi izin lengkap sesuai yang dimohonkan, baik lokasi dan jumlah luasnya, barulah praktik penambangan itu boleh dilakukan. Yang pasti pengusaha itu sudah inilah Pak, sudah tahu tentang kewajibannya itu. Nah, kan begitu kan. Sampai di mana dia diberikan oleh pemerintah itu tentang kewenangannya. Nah, kan begitu kan. Apakah dia sudah masuk kegiatan yang sudah melengkapi itu? Ya memang harus kita tanya ke perusahaan ini. Jadi tanggapan itu tadi, kalau memang si pemegang izin tadi sudah lengkap perizinannya kan begitu kan, itu kan, ya pasti mereka akan melakukan kegiatan kan gitu. Tapi kalau tidak tidak lengkap, mungkin tidak melakukan kegiatan kan begitu. Yang kedua, cuman apakah kami bisa memastikan itu mereka itu sudah lengkap atau tidak? Karena kan kita belum melakukan kegiatan pemeriksaan ke sana atau inspeksi. Ya. Oh iya. Nah, kan begitu. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Pasca pemutusan secara sepihak oleh Pusat Koperasi atau Puskop Kartika A Dam 1 Bukit Barisan terkait pengelolaan lahan, PT Polikartika Sejahtera meminta keadilan kepada Pangdam 1 Bukit Barisan. Komisaris PT Polikartika Sejahtera atau PKS Santo Subono didampingi penasihat hukum beserta beberapa mantan pekerja PT PKS mendatangi lahan perkebunan sawit yang berlokasi di Desa Seituan, Kecamatan Pantai Labu, Deli Serdang pada Senin kemarin. Kedatangan tersebut yakni meminta keadilan kepada Pangdam 1 Bukit Barisan atas pemutusan kerjasama sepihak oleh Pusat Koperasi atau Puskop Kartika A Dam 1 Bukit Barisan terkait pengelolaan kebun kelapa sawit yang sudah berlangsung selama 27 tahun. Leona Pitupulu, penasihat hukum PT Polikartika Sejahtera, menjelaskan Komisaris PT PKS merasa kecewa terkait pemutusan perjanjian kerjasama secara sepihak, di mana kliennya merasa tidak dihargai jerih payahnya dalam membangun kebun tersebut mulai dari awal hingga kebun tersebut menghasilkan. Pasca pemutusan sepihak yang dilakukan Puskopat Kartika pada 12 Oktober 2020 lalu, Komisaris PT Polikartika Sejahtera Santo Sumono juga berusaha mengirimkan surat dan mendatangi pihak Puskopat, namun hingga kini belum ditanggapi. Terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh klien saya, Pak Santo Sumono, tentu ada perasaan kecewa, merasa dicampakkan begitu saja. Nah, padahal sebelumnya antara Pak Santo Sumono dengan Puskopat sudah ada kesepakatan. Kalaupun berakhir, ya berakhir baik-baik. Berakhir baik-baiknya gimana? Di antara Pak Santo Sumono dengan Puskopat sudah ada hitung-hitungan terhadap nilai aset, di mana Pak Santo Sumono sebagai pemegang saham mayoritas. Ingat ya, sebagai pemegang saham mayoritas yang memegang 55% saham mendapat lebih kurang 21 miliar. Nah, ternyata yang 21 miliar itu sendiri tidak dikembalikan, tetapi malah Pak Santonya diakhiri begitu saja. 20 Pak ya. Ya, 20 sekian, lebih kurang 21 miliar. Nah, jadi Pak Santo diakhiri begitu saja, malah dalam tanda petik diusir secara paksa dengan ketika itu melibatkan oknum tentara. Atas apa yang terjadi terhadap Pak Santo Sumono ketika itu, beliau sudah berusaha juga menghadap ke Puskopat atau Pusko Kartika. Sudah berulang-ulang menghadap tapi tidak direspon. Diusir. Nah, malah menurut beliau diusir. Nah, kemudian beliau mencoba membawa masalah ini ke tingkat atas, yaitu ke Panglima Kodam 1 Bukit Barisan. Nah, beliau dijanjikan akan diselesaikan dengan cara musyawarah. Akan diselesaikan sesegera mungkin, tetapi sampai berakhirnya masa jabatan beliau, sampai berganti dengan pejabat Panglima Kodam yang baru, beliau merasa tidak mendapatkan apa yang menjadi solusi. Nah, sehingga atas hal tersebut kita mensikapi bahwa ini bukan lagi persoalan musyawarah lagi, ini sudah merupakan persoalan hukum, sehingga beliau sudah mengambil sikap untuk melaporkan permasalahan ini ke Pusat POM Angkatan Darat. Dan beliau sudah melaporkan ini untuk memohon bantuan agar disikapi secara hukum. Karena kebetulan pengurus Pusko Kartika adalah pejabat Pusat Kartika adalah TNI aktif. Nah, beliau sudah membawa masalah ini ke jalur hukum dengan melaporkan para pengurus Pusat Koperasi Kartika Dam 1 Bukit Barisan ke Puskomat.
Nah, kita berharap ini mendapat penyelesaian secara hukum, penyelesaian yang arif dan bijaksana, sehingga masing-masing pihak boleh mendapat keadilan. Pihak Puskop Kartika tidak dirugikan, terlebih klien kami juga tidak dirugikan. Sementara itu, setelah dikonfirmasi mengenai permasalahan ini, Kepala Pusat Koperasi atau Puskop Kartika Adam 1 Bukit Barisan belum memberikan keterangan lantaran sedang bertugas di luar kota. Dari Medan, Sumatera Utara, Amidal Yauzar, TV One mengabarkan. Komandan Distrik Militer 0303 Bengkalis, Letkol Infantri Endik Yunia Hermanto membuka secara resmi Kampung Pancasila di Kelurahan Bengkalis Kota. Peresmian Kampung Pancasila ini turut dihadiri Kepala Kesbangpol Bengkalis dan Wakapolres Bengkalis. Peresmian Kampung Pancasila yang digagas oleh Kodim 0303 Bengkalis dipusatkan di Kelurahan Bengkalis Kota. Dalam peresmian ini turut hadir mewakili Bupati Bengkalis, Kepala Kesbangpol Bengkalis Hermanto, Wakapolres Bengkalis Kompol Inandra Putra, Pengadilan Negeri Bengkalis, Kejaksaan Negeri Bengkalis, LAMR Bengkalis, Ormas, dan masyarakat Bengkalis. Dandim 0303 Bengkalis, Letkol Infantri Endik Yunia Hermanto mengatakan, latar belakang dibentuknya Kampung Pancasila adalah menegakkan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman rakyat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Di mana dengan dibentuknya Kampung Pancasila ini diharapkan generasi muda bisa mengerti tentang Pancasila dan menangkal paham radikalisme. Di hari yang baik ini, Kodim 0303 Bengkalis telah meresmikan Kampung Pancasila yang tepatnya di Kelurahan Kota. Apa maksud tujuannya dibentuknya Kampung Pancasila ini? Yaitu kita ingin lagi mewujudkan ideologi Pancasila kepada generasi muda kita. Itu yang utama sasaran itu. Dari apa? Dari paham-paham yang bisa merusak dari kebinekaan kita. Bengkalis mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kodim 0303 Bengkalis yang telah membentuk dan mendeklarasikan Kampung Pancasila. Kegiatan peresmian ini diawali dengan pembukulan gong disertai penandatanganan prasasti sebagai tanda diresmikannya Kampung Pancasila oleh Dandim 0303 Bengkalis beserta tamu undangan. Dari Bengkalis, Dede Kaputra, TV One mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Sahlan SH sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mandailing Natal mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Kabupaten Mandailing Natal yang ke-23. Mari kita bangun sinergitas antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang sehingga terwujud kemajuan dan kemakmuran serta dapat bersaing antar daerah maupun nasional bahkan internasional, mengabdi bersama mewujudkan Mandailing Natal yang mandiri dan kompetitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siar Nasution SP, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal, mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Kabupaten Mandailing Natal yang ke-23. Mari kita bangun sinergitas antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang sehingga terwujud kemajuan dan kemakmuran serta dapat bersaing antara daerah maupun nasional bahkan internasional. Mengabdi bersama mewujudkan Mandailing Natal mandiri dan kompetitif. Madinya bersyukur, madinya berbenah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Armansa Esos sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Kabupaten Mandailing Natal yang ke-23. Mari kita bangun sinergitas antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang sehingga terwujud kemajuan dan kemakmuran serta dapat bersaing antar daerah maupun nasional bahkan internasional. Mengabdi bersama mewujudkan Mandailing Natal mandiri dan kompetitif. Madinah bersyukur, Madinah berbenah. Dirgahayu Kabupaten Mandailing Natal yang ke-23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Biro Perekonomian Senda Profsu menyelenggarakan rapat koordinasi peningkatan
pembinaan dan pengawasan penyaluran LPG 3 kg dan BBM jenis tertentu. Rapat koordinasi dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyaluran LPG 3 kg serta bahan bakar minyak jenis tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan di Provinsi Sumatera Utara digelar Biro Perekonomian Setda Profsu. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Grand Antares Medan tersebut dihadiri PT Pertamina Nomor 1 Medan dan DPC Suwana Migas Sumatera Utara. Pada rapat itu juga dihadiri peserta dari Kepala Bagian Kabupaten Kota se-Sumatera Utara beserta UPD terkait guna upaya mengatasi pembenahan sistem pendistribusian gas LPG bersubsidi dan BBM tertentu sesuai aturan. Kepala Biro Perekonomian Setda Profsu, Naslin Sirait mengatakan, terlaksananya rapat koordinasi agar ke depan tidak ada lagi kelangkaan sehingga perekonomian di Sumatera Utara dapat berjalan dengan baik. Soal pendistribusian dan head dari LPG khususnya yang 3 kg karena itu adalah untuk masyarakat kecil, masyarakat miskin, jangan sampai juga itu diambil oleh kelompok menengah ke atas. Karena itulah peran pemerintah kota, kabupaten bisa mengatur baik itu headnya maupun peruntukannya kepada masyarakat supaya ini betul-betul diawasi dan apabila diawasi maka semua bisa tersalur dengan baik. Ketua DPC Suwana Migas Sumut, Raja Ali Hussein mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang telah ikut membantu pengawasan pendistribusian barang bersubsidi. Kita mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang mana yang telah ikut membantu pendistribusian, mengawasi pendistribusian barang bersubsidi. Kalau kami dari Suwana Migas mendapat penugasan mendistribusikan LPG bersubsidi dan barang bersubsidi sesuai dengan peraturan pemerintah dan peraturan dari Pertamina. Rapat koordinasi dilanjutkan dengan memuat komitmen kesepakatan dari pelaku pendistribusian bersama pemerintah daerah. Dari Medan, Sumatera Utara, Zulfahmi, TV One mengabarkan. Kamar Dagang Industri Kabupaten Batubara memberikan bantuan kursi roda kepada warga lansia yang mengalami kelumpuhan. Selain itu, Kadin juga memberikan sembako secara door-to-door. Kamar Dagang Industri Kabupaten Batubara memberikan bantuan kursi roda kepada warga lansia yang mengalami lumpuh. Selain itu, Kadin juga memberikan sembako secara door-to-door. Bantuan berupa kursi roda diberikan langsung oleh Ketua Kadin Batubara Oka Faizal Abdul Jalil kepada Nurdin, lansia berusia 93 tahun, warga Dusun 6, Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Batubara, Sumatera Utara. Selain kursi roda, uang tali asi beserta bahan pangan juga diberikan kepada lansia tersebut. Dalam kunjungannya, Ketua Kadin Batubara prihatin melihat kondisi rumah lansia yang dinilai tidak layak huni. Nantinya pihak Kadin Batubara akan berkoordinasi, bersinergi bersama Basnas serta pemerintah Batubara akan memperbaiki rumah yang dinilai tidak layak huni. Kadin Batubara di bawah kepemimpinan Oka Faizal Abdul Jalil yang merupakan sahabat kaum duafa ini akan terus memberikan bantuan terhadap warga Batubara yang mengalami kesusahan. Kadin Kabupaten Batubara berbagi agak istimewa ini karena hari ini ada juga ini dari PDI Perjuangan ikut ini bersama Kadin. Tentu ini menambah semangat kami untuk terus berbagi. Hari ini di Kelurahan Labuan Ruku tadi kita menyerahkan ada kursi roda ini kepada orang tua kita yang udah umurnya 93 tahun, sudah tidak bisa berjalan. Tadi saya juga berkoordinasi dengan kawan-kawan, dengan Pak Lurah, dengan Pak Camat, nanti Basnas juga. Mungkin nanti untuk merehab rumah ini, merehabilitasi, ini sudah sangat tidak layak gitu. Perintah Pak Bupati, setiap kita ada kunjungan-kunjungan ke daerah, terutama di acara kegiatan Kadin Berbagi, kalau ada rumah-rumah yang tidak layak huni, sekarang boleh diinikan ke Basnas, karena prosesnya cepat. Sementara usai menyerahkan bantuan kursi roda, tim relawan Kadin bersama pemerintah kecamatan dan desa kembali menyalurkan bantuan bahan pangan kepada warga kaum duafa dari rumah ke rumah. Dari Batubara, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Bersama rakyat TNI kuat, slogan Tentara Nasional Indonesia bukti nyata peran Kodim 0204 Deli Serdang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk mempersatukan seluruh komponen bangsa di wilayah, di antaranya melahirkan Kampung Pancasila.
Desa Bangun Purba Tengah, Kecamatan Bangun Purba, menjadi pilot project bagi seluruh kecamatan di Kabupaten Deli Serdang, di mana desa terpelosok ini telah resmi dan dinobatkan oleh Kodim 0204 Deli Serdang bersama pemerintah Kabupaten Deli Serdang menjadi Kampung Pancasila. Lahirnya Kampung Pancasila bertujuan untuk mempersatukan seluruh komponen bangsa di wilayah, sehingga masyarakat yang penuh kemajemukan, baik dari sisi suku, adat, dan agama, dapat tetap menjaga persatuan dan kesatuan serta tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham radikal seiring dengan perkembangan zaman. Diresmikannya Kampung Pancasila, masyarakat nantinya dilatih dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial masyarakat dan keagamaan secara nyata. Berterima kasih kepada Bapak TNI, khususnya Kodim 0204 Deli Serdang, yang telah menobatkan desa kami sebagai Kampung Pancasila. Semoga desa kami bisa menjadi inspirasi bagi seluruh desa yang ada di Indonesia untuk dapat menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Salam Pancasila. Dalam rangka untuk mempersatukan seluruh komponen bangsa di wilayah, khususnya di Kecamatan Bangun Purba saat ini yang kita canangkan. Karena kita tahu juga bahwa masyarakat Indonesia ini penuh dengan kemajemukan, baik itu ras, agama, budaya, dan lain sebagainya. Itulah yang melatar belakangi dicanangkannya Kampung Pancasila ini. Pencanangan Kampung Pancasila merupakan tindak lanjut dari perintah pimpinan TNI Angkatan Darat. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Fahmi, TV One mengabarkan. Komando Distrik Militer 0206 Dairi bersama pemerintah Kabupaten Dairi meresmikan Desa Kalangsibara menjadi Kampung Pancasila. Dinobatkannya sebagai Kampung Pancasila guna menerapkan nilai-nilai Pancasila dan pencegahan adanya paham radikalisme. Agar masyarakat tetap mengingat Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa, Komando Distrik Militer 0206 Dairi bersama pemerintah Kabupaten Dairi sepakat meresmikan Desa Kalangsibara, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi menjadi Kampung Pancasila. Dinobatkannya Kampung Pancasila di desa yang berada di kaki Bukit Barisan itu bertujuan untuk mengingatkan rasa musyawarah dalam mengambil keputusan, tercapainya rasa toleransi masyarakat, saling menghormati, dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan sehingga terbina kerukunan beragama. Ataupun Kampung Pancasila. Terlaksananya pencanangan Kampung Pancasila merupakan tindak lanjut dari perintah pimpinan TNI Angkatan Darat guna membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial masyarakat yang akhir-akhir ini semakin tergerus oleh kemajuan zaman. Terbentuknya Kampung Pancasila di Desa Kalangsibara disambut baik Bupati Dairi, sehingga penerapan nilai-nilai Pancasila lebih ditekankan. Kita di Dairi mampu membina harmoni keberagaman. Dengan adanya Kampung Pancasila ini, maka nilai-nilai bangsa yang menjadi sendi-sendi persatuan kita lebih ditekankan lagi, lebih dipraktekkan lagi. Kita berharap kedepannya ini sebagai contoh untuk desa-desa yang lain untuk membentuk Kampung Pancasila di wilayah Kodim ini, sehingga kerukunan yang kita harapkan antar umat beragama dan masyarakat dapat berjalan dengan maksimal dan lancar dalam rangka menciptakan kesatuan bangsa. Dengan lahirnya Kampung Pancasila di Desa Kalangsibara diharapkan dapat menjadi contoh bagi desa lainnya dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Saya Indonesia, saya Pancasila. Kami Indonesia, kami Pancasila. Saya Indonesia. Saya Indonesia. Saya Pancasila. Saya Indonesia. Saya Pancasila. Dari Dairi, tim TV One mengabarkan. Pelaksanaan Jambore Ranting Serampah Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara yang berslogan Mantap, Mandiri, Terampil, Berprestasi, serta Santun dan Ceria berlangsung hikmat dan lancar. Pada acara ini juga dilaksanakan pelantikan pengurus Mabiran serta Kuaran Serampah. Wakil Ketua Mabicap yaitu Wakil Bupati Serdang Bedagai Haji Adlin Umar Yusri Tambunan membuka kegiatan Jambore Ranting Kuaran Serampah didampingi oleh Camat Serampah Rahmat Suhendra Damanik selaku Kamabiran Serampah serta unsur pengurus Kuaran Serampah yang dilaksanakan di lapangan Desa Firdaus Kecamatan Serampah Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara. Dalam sambutannya, Wakil Kamabicap Serdang Bedagai menegaskan akan pentingnya pendidikan karakter bagi peserta didik di usia remaja. Hal itu penting karena usia penggalang adalah masa emas bagi pembina dalam mendidik peserta didiknya untuk mencetak generasi berkarakter.
Hal tersebut harus diwujudkan dengan tidak terlepas dari kurikulum pembelajaran yang baik dalam aplikasinya. Pramuka adalah jawaban dari semua itu. Karena dalam pendidikan kepramukaan, peserta didik dituntut untuk pandai memiliki kecakapan hidup serta keterampilan dalam menjalani hidup. Wakil Bupati Serdang Bedagai juga mengharapkan agar kegiatan Jambore dapat menjadi kenangan bagi para peserta, serta dapat mengikuti jenjang Jambore tingkat cabang, daerah maupun nasional. Ini alhamdulillah bisa kita lakukan pada kegiatan pramuka ini dalam rangka kita pelantikan. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat untuk orang banyak dan harapan kita pramuka di Kabupaten ini bisa bangkit kembali karena mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang sifatnya rame-rame sudah mulai bisa dilaksanakan karena vaksinasi kita sudah di angka 80% lebih. Direncanakan setelah acara pembukaan Jambore Ranting juga akan ada kegiatan pelantikan pengurus Mabiran serta Kuaran. Setelah dilantik ini akan siap bertanggung jawab dan menjalankan tugas sesuai dengan yang diamanahkan kepada kami untuk menjalankan pramuka dan menjadikan anak-anak sekolah menjadi generasi yang kuat, tangguh, dan bertanggung jawab. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, TV One mengabarkan. Kasus stunting atau kondisi gagal pertumbuhan tubuh pada anak yang disebabkan karena kurang gizi terus menjadi perhatian pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan Bobi Nasution mengkampanyekan program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat atasi stunting, terutama bagi yang akan menikah dan pasangan yang akan memiliki anak pertama. Kebutuhan gizi untuk anak-anak dan ibu hamil sangat penting. Mengingat dalam mengatasi kasus stunting, Wali Kota Medan Bobi Nasution mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Kota Medan di Posyandu Jalan Menteng Raya Gang Mangga, Medan Denai, Sabtu lalu. Wali Kota Medan berharap masyarakat dapat menjaga asupan makanan pada anak dan ibu hamil, serta bagi para calon pengantin untuk menghindari anak terkena stunting. Dalam hal ini, Yayasan Surya Kebenaran Internasional dan Dinas Kesehatan Kota Medan memberikan makanan tambahan untuk asupan bergizi bagi anak dan ibu hamil. Terdapat 100 paket yang diberikan pada masyarakat seperti susu, vitamin, dan kacang hijau. Menurut Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Medan, Dr. Helena Rugun Nainggolan, harapan Wali Kota untuk menekan stunting yakni Dinas Kesehatan membentuk program Pos Gizi Ceting, artinya Pos Gizi Cegah Stunting Kota Medan. Dinas Kesehatan Kota Medan bersama Yayasan Surya Kebenaran Internasional langsung memberikan makanan tambahan berupa susu, vitamin, dan kacang hijau bagi anak dan ibu hamil. Harapannya anak penderita stunting bisa lebih kuat dan sembuh dari stunting. Pak Wali Kota menekankan untuk lebih optimal lagi, melakukan kegiatan di mana kami sudah mempunyai beberapa kiat untuk intervensi stunting, diantaranya kegiatan membentuk pos gizi ceting, artinya pos gizi cegah stunting Kota Medan. Jadi selain berdiskusi, Bapak Wali Kota menyapa ibu-ibu dan dengan anak stuntingnya, Pak Wali Kota juga memberikan stimulan adanya bingkisan susu dan lain-lain. Itu ada bingkisan dari YSKI yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Medan dan dari Ketahanan Pangan. Kampanye dan bakti sosial tersebut digelar sebagai bentuk kepedulian Yayasan Surya Kebenaran Internasional dan Dinas Kesehatan Kota Medan terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak di Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Tetap perbarui informasi Anda di kanal YouTube TV One News dan kanal berita tvnews.com. Saya Novri Fandi bersama kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.